Pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Islam Blitar, STIMIK Bandung Bali, Universitas Merdeka Pasuruan yang hadir. Dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi dari STIKI Malang, Universitas Islam Blitar, STIMIK Bandung Bali, dan Universitas Merdeka Pasuruan yang hadir secara langsung maupun secara daring. Sekali lagi kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara Tech Talk otomatisasi front-end workflow menggunakan GoogJS. Kami juga berterima kasih banyak kepada para peserta karena sudah meluangkan waktunya untuk datang dalam acara siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang otomatisasi front-end work menggunakan GoogJS oleh Bapak. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau kenalan dulu ya. Mungkin ini ya, kita coba lihat dulu profil saya. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Adnan Zulkarnain, saya dosen di STIKI Malang, ya, dari Prodi Sistem Informasi. Kemudian untuk pengalaman kerja di STIKI sudah jadi dosen ya, sudah sekitar 5 tahun lebih. Sebelum itu saya lebih banyak sebagai user interface designer, ya. Dari dulu tahun 2011 ini saya kerja kira-kira mungkin di semester 7 saya sudah mulai kerja ya. Kemudian di tahun 2012 ini di Jakarta, kemudian sebuah software house, kemudian di 2014 sampai 2015 di Deplik, kemudian ada di CTV Jagat di tahun 2016, kemudian dimulai 2018 di STIKI. Nah, untuk pendidikan saya S1 di Institut Teknologi dan Bisnis Asia, kemudian S2-nya di Universitas Gunadarma. Kemudian untuk lisensi dan sertifikasi ini yang baru saya dapat kemarin, itu sebagai Unity Certified User Programmer ya. Itu mungkin singkat terkait profil ya, karena memang saya basicnya meskipun di sistem informasi tapi basicnya adalah di user interface gitu ya, banyak kerjaan. Kita masuk ke materi ya, apa sih itu sebenarnya GoogJS gitu ya. Untuk materi bisa diakses di sini ya, di s.id, kemudian sticky code ya. Sebelum kita bisa menggunakan Node.js, kita butuh Node.js ya. Node.js ini sebuah runtime untuk menjalankan JavaScript di sisi backend ya. Kita butuh Node.js, jadi silahkan diinstal aja. Sambil saya jelaskan nanti boleh langsung diinstal ya di node.js.org, kemudian dipilih aja yang LTS.
download di pakai Windows ya tinggal next gitu ya. Kemudian sebagai pengantar di sini apa sih itu GrabJS ya? Ini sebenarnya task runner yang berbasis Node.js yang digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas pengembangan yang berulang ya. Karena khususnya di front end ya, dari sisi front end, karena beberapa di kerjaan di front end itu yang mungkin dilakukan secara berulang ya, kayak misalkan nanti ada beberapa yang bisa dilakukan secara otomatis, itu mengkompres gambar ya. Mengkompres gambar kita bisa lakukan otomatis, setiap kita menambahkan gambarnya akan langsung ke kompres gitu. Kemudian untuk CSS nanti kita pakai preprocessor CSS itu nanti kita nggak perlu compile manual satu-satu gitu ya. Misal kita punya file CSS banyak, itu kita bisa compile secara otomatis gitu. Itu kalau sebelum adanya GrabJS mungkin itu akan memakan banyak waktu, apalagi kalau filenya cukup banyak gitu. Nah, dengan adanya GrabJS itu bisa membantu kita ya, terutama menghemat waktu sih ya, karena itu akan memakan banyak waktu. Di sini ya kelebihannya mungkin bisa jelaskan singkat aja, efisien, fleksibel, dan mudah dipelajari terutama untuk pemula ya. Karena sekali kita setup itu akan kita pakai untuk project-project kita selanjutnya gitu. Jadi setupnya cukup sekali aja. Apalagi sudah kita butuh untuk mengotomatisasi CSS, nah itu kita setup sekali aja, nanti untuk project-project selanjutnya kita nggak perlu setup gitu. Enaknya itu ini ya. Pastikan kalau misalkan sudah diinstal, karena ini konsepnya bukan seminar ya, jadi harapan saya kali ini benar-benar workshop dalam waktu 2 jam, nanti kalian bisa nyoba gitu ya. Di sini mungkin saya sebutkan dulu ya, projectnya itu seperti apa sih. Jadi yang penting kita nanti ada bikin file ya, file.js, kemudian kita ada folder kerja kita ada di kita bikin folder namanya front end, kemudian di dalamnya ada src ini source ya, kita singkat source. Nah, di dalamnya ada file-file yang akan kita otomatiskan ceritanya. Ya, kali ini saya hapus dulu. Di sini saya punya file CSS ya. Ini kita pakai apa istilahnya itu, preprocessor CSS ya. Jadi teknologi baru ya dari CSS-nya. Ada beberapa hal yang bisa kita buat variabel dan macam-macam, itu kita pakai kalau mau belajar itu ada di ya, nah ini sebuah bahasa khusus untuk CSS ya. Kalau kita ya, kita bisa bikin variabel ya, di CSS kita bisa bikin variabel, kita tinggal masukkan kayak ini. Jadi lebih banyak menghemat. Kita juga bisa menuliskannya secara ini ya, pakai kayak tree gitu ya, nesting. Kita masukkan cara menuliskan CSS, nantinya itu dikompil ya, jadinya adalah file CSS seperti ini. Beberapa hal bisa sangat membantu ya, karena mungkin penulisannya berulang, itu kita pakai SJS sama SAS. Nah, itu oh ya tadi yang ini kita mau
otomatiskan yang ini tadi ya. Ini kita anggapnya nggak ada ya. Ini mungkin saya hapus dulu. Yang ini saya hapus. Oke, konsepnya gini ya. Yang ini benar-benar kosong. Yang ini adalah file-file kita ya. Kita punya image, ini contohnya. Image-nya ukurannya 116 KB. Itu tinggal kita jalankan nanti ya. Caranya gini, npm start. Oke, di sini sudah ada task namanya works task ya. Di sini untuk kita bikin task khusus untuk melihat file apa saja sih yang berubah gitu ya. Misalkan saya melakukan perubahan di ini ya. Ini saya tambahkan misalnya font size 12. Ini saya save ya. Saya save. Nah, si scriptnya nanti akan otomatis mengcompile sendiri gitu ya. Ya, kalau kita lihat di file distribusinya kita sudah punya file FCS. Nah, ini yang font size tadi ya. Saya nggak perlu bikin filenya. Font size. Yang script pun sebenarnya dia juga sudah di compile juga ya. Yang image-nya kita lihat ya. Nah, image-nya juga langsung ukurannya kecil gitu ya. Tapi dengan kualitas yang sama. Misalkan saya update image-nya, saya mau nambah image nih di sini. Saya cari dulu ya contohnya. Ini contoh misalkan. Ini ukurannya 2,7 MB. Ya. Ini saya masukkan ke file image yang ini. Nah, di scriptnya akan otomatis ngedeteksi ada file baru nih di itu ya, di folder image tadi. Nah, ini udah selesai prosesnya di atas ya. Nah, ini ukurannya jadi tinggal 1,3. Kan berapa tadi? 2 lebih ya. Beberapa hal seperti itu bisa kita otomatisasi gitu ya dengan paket dot tadi. Ini untuk JavaScript pun juga sama, kita punya code JavaScript gitu ya. Contohnya aja ini. Ini kita save. Udah belum ya? Udah berubah ya? Oh, saya ngerubahnya di situ ya, kebalik ya. Sorry ya. Ya harusnya ngerubahnya saya di sini. Ya. Ini jalan lagi. Dan ini pun sudah saya kompres ya. Jadi ini akan jadi satu file, bukan satu file, satu line ya. Biasanya kalau pernah lihat ada website JavaScript-nya itu adalah ada .min.js. Nah, itu biasanya sudah di compile jadi satu baris saja. Nah, itu akan menghemat ukuran dari file. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Nah, pastikan sudah install, mungkin yang di sini install Node.js-nya. Kemudian coba dijalankan di sini. Ini saya coba bikin baru ya. Bentar. Ini ya, Node version. Ini saya pakai yang LTS ya. Oke. Terus
Di situ di modulnya juga kita butuh ini ya, npm. Nah, kalau sudah install Node.js-nya biasanya sudah ada ya npm-nya. Ini package manajernya dari Node.js. Nah, ini saya pakai yang versi ini 10. Oke, sekarang kita mulai praktek ya. Saya mulai dari nol ini ceritanya. Dari nol. Saya coba. Mungkin teman-teman yang di sini boleh nyoba ya. Atau mungkin yang di Zoom boleh bikin folder terserah ya di manapun gitu. Ini saya bikin lagi job gitu. Kemudian ini saya buka di Visual Studio. Belum terbuka ya. Terus di situ step by stepnya kita buka terminal dulu. Setelah kita buka folder, kita bikin new terminal. Di situ, bentar, muncul ya. Diketikkan aja. Bentar. npm init. Ya. Nah ini kita kasih nama projectnya gitu ya, versinya kita kasih lah. Nah, ini project coba. Ya, ini di oke aja. Nah, kalau udah, maka akan ada file package.json. Nah di sini untuk nanti sebenarnya untuk ini ya package yang kita pakai dari npm itu apa aja ya. Oke, sekarang coba kita install yang oke. Langsung masuk ke step yang kedua. Bentar audionya ya. Aman ya? Oke. Di sini ya. Bentar. Ya, kita coba langsung yang di sini. Yang ini benar-benar tutorial dari website Gulp-nya ya. Kalau website Gulp-nya itu ya nih. Ya. Nah, ini ceritanya terkait Gulp-nya ini. Jadi benar-benar kita bisa mengotomatisasi itu. Ini kalau melihat website Gulp-nya ya. Sekarang di mana tadi? Ini ya, kita mulai masuk yang di sini aja. Ya. Tadi saya ngikutin yang di atas, kita nggak pakai flash, jadi saya masukkan manual tadi, yang saya enter tadi. Tapi udah nggak masalah ya. Kita sekarang kita install beberapa file, ya. Ini kita copy aja. Ya. Nah. Ini yang apa aja yang kita install? Di sini kita install Gulp, kemudian Gulp SAS, Gulp clean.css. Ini nanti untuk Gulp CSS ini untuk membersihkan file CSS yang sudah di-compile sama SAS ya. Ya. Ini di enter aja.
Oke, ini kecepatannya tergantung dari internet kita juga ya. Ada yang sudah coba sampai sini? Hah? Belum. Internetnya atau gimana? Di sini sudah selesai ya installnya. Kemudian di sini nah kita buat file dengan nama bookfile.js ya. Kita di sini kalau sudah install yang tadi, yaitu akan ada file yang baru ya, ada folder. Nah ini package-package yang memang dibutuhkan di project kita gitu ya. Tapi mungkin nggak perlu tahu banyak karena ada beberapa yang mungkin dependensinya yang kita nggak perlu tahu lah, karena mungkin akan cukup banyak ya. Ini kumpulan beberapa function dari JavaScript gitu. Nah kalau kita lihat di package .json-nya itu sudah berubah ya, ada dependensinya. Kita ada ke CSS, SAS, SAS. Nah ini sudah ada versinya. Ini yang kita install tadi. Nah sekarang kita buat file baru ya. File barunya namanya adalah file.js. Nah di sini yang kita ketikkan yang ini tadi, yang ini ya. Ini saya copy dulu sambil saya jelaskan. Ini nah, ini saya kecilkan dulu. Oke. Oke, di sini kita definisikan ya modul yang kita butuhkan ya. Kita ada group, di dalamnya itu ada src dash series watch. Nanti yang ini fungsi yang akan kita pakai. Nanti didapatnya dari mana? Dari grupnya ini ya, di dalam grupnya yang sudah kita install tadi. Kemudian kita juga bikin konstanta yang namanya SCSS. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari SAS sama ini juga SAS ya. Kemudian kita bikin CSS minify. Ini terserah kita ya, untuk karena ini kayak variabel itu, jadi ini bebas kita penamaannya. Saya kasih nama jadi minify. Kemudian ini modul yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita buat tags ya dengan nama style. Di dalamnya ada return ke folder yang folder file kita gitu ya. File SSS-nya itu ada di mana. Nah ini kita bikin folder ada di front end ya. Ini kita belum bikin ya. Kita bikin dulu folder. Boleh sebenarnya, terserah ya ini namanya front end. Di dalamnya ada folder lagi src, kemudian kita bikin lagi distribusi. Nah di dalamnya kita butuh folder lagi namanya style ya. Di
sini kita bikin folder lagi, style. Nah, ya di dalamnya style kita buat file. Ini boleh terserah ya, karena kita pakai tanda bintang di sini. Jadi boleh aja, misalkan main SCSS. Ya, kita punya file ini kita isi dulu lah sedikit ya, body, text, like, dan enter. Nah, di sini ini mengarah ke folder kita. Nah, ini cara kerjanya sih gulp itu ya. Jadi pakai fungsi pipe ya, pipe di sini. Kemudian yang dijalankan apa? Di sini ada fungsi SCSS, ini yang diambil dari yang gulp ini SAS itu tadi ya. Ada fungsi SCSS, jadi untuk mengenali yang ini loh, itu filenya itu apa gitu ya, dikenali sama ini processornya, kemudian dikompil ya sama SCSS-nya menjadi file CSS ya, urutannya. Jadi urutannya dari pipe di sini ya, pipe SCSS, kemudian di CSS minify itu file yang tadi itu dikompres gitu ya. File yang itu dikompres. Kompresnya kayak gimana? Jadi misalkan ada spasi kayak gini gitu ya, itu akan secara otomatis dihapus gitu. Ini kalau aslinya kan kayak gini ya ukurannya. Ini coba kita lihat ya. Jadi minify, kemudian pipe dash ini ya. Dash ini filenya ditaruh di mana? Yang sudah di kompres tadi itu filenya ditaruh di mana? Nah, ini ditaruh di folder ini gitu. ini salah nih kayaknya ya, lalu di folder style ini mungkin saya nyebutkannya salah ya. Oke, taruh di folder style. Nah, itu sudah step by stepnya, grupnya kita tata, dia melakukan proses apa untuk fungsi style ini ya. Untuk fungsi style ini kita membaca file CSS-nya, kemudian dikompil jadi CSS, kemudian CSS-nya di-minify, kemudian ditaruh di folder mana. Jadi ada 3 step. Nah, setelah itu buat task untuk membaca file itu berubah atau enggak gitu ya. Kita pakai ada fungsi namanya watch task di sini. Pakai ini bawahnya dot ya, kita ada watch yang sudah kita definisikan tadi di atas ini, watch ya, watch di sini. Nah, file apa yang selalu dilihat gitu ya? Yang selalu dilihat adalah file yang ada di folder ini tadi, file apa ini ya, SCSS. Pokoknya ada file SCSS, apakah itu dia berubah atau enggak itu selalu dilihat terus ya. Kemudian di sini ada fungsi namanya series, ini dari grupnya. Jadi kalau nanti ada beberapa function itu akan dijalankan secara berurutan. Jadi kalau series itu kalau file ada fungsi style itu jalan, itu yang fungsi yang di bawahnya dia nggak akan jalan dulu gitu. Jadi dilakukan secara seri lah gitu ya, contohnya ya, secara seri kalau di ini ya style. Nah, ini membaca yang mana? Yang ini tadi ya, style ini ya. Setelah itu untuk bisa menjalankannya kita pakai ini ya, export.default. Itu nanti yang dijalankan sama si grupnya ya. Ini terutama untuk yang grup yang baru, dia pakai export.default, kemudian series file apa saja yang dijalankan. Nah, karena kita udah bikin dua fungsi ya tadi ya,
ada style sama workstats di sini. Ini itu fungsi 1, 2. Nah, ini yang dijalankan secara seri tadi. Oke. Selanjutnya nah, sekarang kita coba lihat di file package.json. Di file package.json. Di script di sini, ini kita rubah. Ya. Ini jadi start, kemudian ini adalah script untuk menjalankan grupnya tadi ya, npm install grupnya. Sebenarnya cuma cukup satu ini aja ya, grupnya aja. Tapi kenapa saya pakainya ada installnya? Jadi mungkin ada versi baru dari dependensi yang ini itu akan diupdate otomatis gitu ya. Kita pakai npm install kemudian ya. Nah itu tinggal kita jalankan ya. Ini sudah kita coba di terminalnya tadi ya. Kita ada 2. Oke. npm start ini aja ya. Nah itu menjalankan grupnya. Oke, nah di sini kelihatan ya, ada starting default ya, menjalankan defaultnya, kemudian dia menjalankan style ya, karena di dalamnya cuma ada stylenya tadi ya, cuma ada satu function aja. Kemudian juga menjalankan workstats di sini ya. Di sini kan sudah finish ya, ini finish, kemudian menjalankan fungsi workstats ya. Ini untuk membaca terus apakah ada perubahan di file ini gitu ya. Nah, coba kita rubah lagi ya, sama kayak yang sudah saya contohkan tadi. Akan gini, kita save. Nah ini berarti sudah jalan ya, job untuk yang SAS gitu, yang CSS. Nah coba kita lihat filenya ya, yang di distribusi yang ini. Nah ini sudah ada main.css. Nah ini adalah file yang sudah dikompil tadi, jadinya ini. Oke, mungkin ada yang ketinggalan. Ada yang mana? Bagian mana?
Yang online apakah sudah mencoba juga? Sampai mana kira-kira? Ini kita baru satu yang style ya. Kalau kita lihat di SAS itu misalkan kita ada variabel itu, ini contohnya gini ya. Primary color kita bisa tentukan ya. Kita bikin variabel gitu. Nih ya, jadi beberapa mungkin kalau sudah cukup banyak berhubungan dengan CSS itu akan butuh beberapa hal yang bisa kita lakukan secara otomatis tadi ya. Ini mungkin baru terasanya kalau filenya udah mulai banyak sih ya. Baru beberapa baris masih belum ini salah ya. Nah, kita kebalik ya. Nah. Jadi yang dipanggil variabelnya ya. Jadi di sini pun kalau misalkan ada error, itu juga akan munculin errornya gimana gitu. Enaknya itu ya. Kalau mungkin kayak kurang gitu bisa nggak error nggak? Oh kayak akan ada salah ketiknya gitu. Tetep ya. Gitu. Next kita coba lagi. Ini pun kalau filenya ada banyak gitu ya. Kita juga bisa pakai impor ya.
di sini. Kalau di SAS itu kita bikin misalkan sudah dibagi-bagi gitu ya, filenya ada banyak. Ini untuk CSS untuk bagian header gitu, misalkan. Gitu. Dia nggak akan dikompil kalau kita kasih underscore di sini. Dia nggak ada. Cuma kita bisa masukkan di sini, kita impor gitu. Add import. Nama filenya apa? Tadi header ya. Udah gini aja. Ya. Header. Nah, sini kita masukkan. Misalkan header. Background color white. Oke. Dia udah jalan lagi. Tuh, dia juga di-include-kan di sini gitu, file impor kita tadi. Itu kalau mau lebih rapi lagi ya. Jadi file CSS kita dipisah-pisah lagi. Itu next tadi mana? Oke. Sekarang untuk HTML. Nah, ini HTML mungkin pengaruhnya kadang ke ukuran file ya. HTML tuh kalau kita lihat yang di sini ya, kita view short. Ini tuh satu filenya jadi ada 43 baris. 43 baris. Nah, nanti akan kita minimize. Coba bayangkan ya, kita mau minimize ini tuh bisa diedit nggak ya? Kan kita harus menghapus satu-satu gitu ya. Tes, nggak bisa ngedit ya. Gitu. Ya, ntar saya bikin file dulu deh. File kayaknya saya taruh di src aja. Itu index.html. Waduh. HTML 5. Oke. Nah, ini belum ada fungsi apa-apa ya, karena kita juga belum menjalanin ini gitu. Nah, tadi kalau misalkan mau dikompres filenya supaya lebih kecil, nah ini kan kita hapus satu-satu kayak gini tuh, kayak gini prosesnya itu akan sangat lama, apalagi kalau ada 10 file, 12 file, lebih banyak lagi gitu. Nah, sekarang kita otomatisasi dengan grup HTML min namanya. Caranya tetap di folder yang tadi gitu. Ntar tadi yang tadi terminal saya gitu. Oh, yang ini di apa kalau di situ di terminate dulu lah. Yang tadi di terminate dulu, kita jalankan npm install gulp html min. Nah, ini konsepnya kita bisa langsung menambahkan, enaknya kita ada package manager tadi ya. Jadi package yang kita buat tadi itu kita lihat di package.json. Nah, ini karena layarnya kecil sekali ya, jadi kita cuma punya 3 ya, cuma 4 yang sudah kita install. Nah, sekarang coba kita install ya, nanti yang di atas pasti akan nambah. npm install gulp html min.
Tuh, sudah ya, sudah nambah yang ini ya di baris 14 tuh. Ya, sudah nambah. Nah, sekarang baru kita bisa mencoba yang ini. Nah, di group file.js-nya tinggal kita edit lagi, kita tambahkan ini ya. Ya. Kita nambahkannya di bawahnya tadi, group file ya, kita lihat. Nah, ini untuk mendefinisikan atau mengimpor modulnya tadi. Ini modulnya sudah saya definisikan, saya impor. Sudah. Step selanjutnya apa? Mana tadi? Oke. Nah, sekarang bikin task baru. Nah, ini sama konsepnya. Kalau dilihat kodenya sebenarnya mirip-mirip sih ya. Di bawahnya yang ini, yang style, dan namanya compress.html. Ini boleh terserah kalian kasih namanya ya. Nah, ini konsepnya sama. Yang dibaca itu file apa? Berarti ini semua file yang ada di file HTML yang ada di folder src. Ya, ini yang dibaca dulu, dibaca ya. Di sana diambil, ya. Masuk ke pipanya ini nih ya, ke pipe-nya. Yang dijalankan apa? Fungsi HTML min. Ya. Yang dihapus apanya? Ini kebetulan ya, saya pakainya adalah yang white space. Jadi white space-nya semuanya akan dihapus. Ya, misalkan ada spasi, ada enter, nah itu akan dihapus. Itu kan berupa white space ya. Ini yang dihapus nantinya. Ini parameternya yang dimasukkan. Nah, kalau pengen lihat apa aja yang lain, bentar ya. Sebenarnya semuanya ada di websitenya npm ini. Cari aja. Tadi apa? Go HTML min. Ini ya. Nah, ini malah nggak ada ininya ya. Ini parah ini. Nggak ada dokumentasinya. Coba di homepage-nya nih. Oh, ini malah ada ya. Tapi juga gak banyak sih, cuma satu aja ini ya yang dia ngasih contohnya. Oke. Balik lagi di sini. Nah, di pipe-nya itu tadi, pipanya dia masuk kemana lagi filenya? Yang sudah di minimize tadi ditaruh di folder front end disk gitu. Ditaruh di sini nanti. Front end disk. Nanti akan ada file index.html. Apa ini? Oke, next ada ke atas lagi. Oke, di workspace-nya kita nggak perlu bikin baru, cuma kita nambahkan folder apa yang kita watch lagi, gitu ya. Yang kita lihat folder apa ini. Di workspace-nya kita enter aja yang di atas ini. Oke, kemudian kita panggil juga ini nama compress HTML tadi, functionnya tadi ya. Bentar. Compress HTML. Oh, ini merah ya. Bentar.
udah ter. Oke, oke, salah ya. Yang ininya salah. Ininya harusnya di sini ya. Oke, nah ini yang benar. Terus ini udah saya tambahkan tadi ya, compress.html seriesnya. Kemudian di defaultnya juga kita tambahkan seriesnya di sini. Ya di sebelumnya words. Compress.html. Kurang ya. Habis itu kita jalankan lagi ya. npm start. Oke, di sini udah ada yang berjalan ya. Untuk jalan di awal tadi memang sudah ada yang style sama compress.html. Nah, tapi di sini workstasnya ini jalan terus ya. Sambil itu saya coba bikin file baru aja. Misalkan saya punya punyanya si Gob tadi misalkan ya. Ya, saya copy aja nih. Ini kan banyak tuh. Nah, mana? Search, saya bikin baru. Coba .html. Ini saya copy. Oke. Ini ya. Ini sudah di-compile baru. Dia ada file coba.html di sini. Dan ini pun jadi satu baris saja gitu. Saya nggak bisa ngeliat ukurannya berapa ya. Coba di manual di sini. Gitu. Dicoba itu di yang sudah terkompres itu di 17 KB ya. Coba yang belum dikompres itu sama ya? Sama. Oh enggak. Sama ya. Ini 176. Oh, ini yang kelihatan ya. Yang 25 sama 176. Ini yang kekompres ya. Nah, itu caranya untuk yang di kompres ini. Nah, sekarang untuk JavaScript pun sama, cuma modulnya yang beda gitu ya. Kita install modul lagi. Ini sekarang ini yang ini ya. Ini kita coba diinstal dari yang lain. Oke. Nih kita install lagi yang parser ya, untuk mengkompres yang JavaScript. Oke, udah kita install, beres. Nah, sama kita panggil dulu ya konsepnya di file gob. Ini timeline apa ini? Oke, di atas ini ya. Kita punya JS minify ini ya, JavaScript. Oke. Setelah itu kita bikin fungsi baru ya. Sama konsepnya sama yang tadi.
setelah kompres HTML, Unify ya, ini kita lihat dulu foldernya ya, apa sih gitu ya. Ada di front end src script ya. Untuk ekstensinya adalah JS. Nah, ini yang di Unify ya, Unify-nya dari yang tadi yang kita definisikan tadi ini. Nah, kemudian ditaruh di file mana, udah gitu aja, simple sekali. Makanya ini Group.js dibandingkan dengan mungkin task runner yang lain yang ada Webpack, ada Grunt, macam-macam, itu mungkin yang mudah untuk pemula gitu ya nantinya. Ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan yang ini, watch-nya. Kemudian ini script ya tadi namanya, script. Kemudian selanjutnya yang ini juga sama, script ya. Oke. Oke. Begitu. Ini sudah saya tambahkan tadi ya, script. Kemudian di seriesnya juga sudah, tinggal npm start. Mana tadi npm start? Oke. Kita jalan dua ya, ini hapus saja yang tadi. Oke, ada 3 style yang berjalan, tiga function yang berjalan. Nah, kita buat di src tadi apa ya, kita butuhnya script ya, script. Kita masukkan ke javascript-nya main.js. Misalkan var x 4 gitu. Ini contoh aja ya. Oke. Setelah itu, ini udah jalan ya. Nih, karena kita ada perubahan di situ. Nah, kita lihat di script yang di sini pun langsung otomatis membuat folder sendiri. Kita main nih. Kayak langsung dijalankan gitu. Nah, itu. Yang ini kepanggil ini dulu. Oke, itu udah yang script ya. Jadi di GUP itu pun juga ada kita macam-macam ya. Jadi misalkan sudah ke distribusi yang di sini gitu ya. Kita buat beberapa versi lagi itu pun bisa nantinya. Ya. Jangan file ini diapakan lagi gitu ya. Nah, itu memang tergantung dari file pengaturan yang di task ini tadi. Nah, ini di masing-masing ini. Setelah di minify, diapakan lagi, ganti rename atau apa, itu bisa semuanya di sini. Nah, sekarang tinggal yang image. Nah. Ini yang kemarin saya coba cukup lama ya, yang image min di sini. Ini tinggal kita coba jalankan langsung aja ya.
Oke, jadi npm install itu untuk install modulnya dulu ya, apa aja yang mau diinstal. Kebetulan ini adalah group image min. Kemudian tapi di layar oke nggak? Oke ya. Oh, ya. Oke, itu udah selesai keinstall. Kita tambahkan lagi ya yang ini. Kita impor dulu modulnya, baru kita bikin tags ya di function. Oke. Oke. Di sini ada function min ya. Di sini compress image. Bentar saya tambahkan sekalian. Compress image. Kemudian filenya yang di watch yang mana ini ya? Ini file yang di watch. Oke. Ini juga compress image. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini ya, kita ada error ya. Oke. Nah, ini kemarin yang sudah saya coba juga ya, error itu kenapa? Karena ternyata yang di versi yang baru yang di GURB-nya GURB mana itu? Package yang di group image min-nya yang versi 9 ini kayaknya masih ada bugs-nya ya. Jadi pakainya supaya bisa jalan itu pakai yang versi 7.10. Ini cukup diganti kayak gini aja ya. Terus kita jalankan lagi npm start. Nah, kenapa bisa jalan lagi? Karena sudah kita ganti versinya, makanya yang di dalamnya tadi kan sudah saya tambahkan npm install ya. Jadi kalau misalkan ada yang baru pun dia akan pakai versi yang sudah kita setup ini gitu. Enaknya gitu daripada kita download manual ya. Bisa aja sih ya, download manual versi berapa kita masukkan. Nah, ini udah jalan.
ya. Untuk grup minnya jalan, sama tinggal kita masukkan image aja, folder di sini image, kita masukkan ya yang 3,2 MB nih, kita coba nih, lumayan besar. Ini kita masukkan di sini. Jadi ketika ada file baru pun kita masukkan, dia akan langsung dijalankan gitu. File kompres image-nya tadi. Nah, ini udah selesai. Kita lihat di disknya. Nah, jadi 1,4 ya MB. Ini 3,2, jadinya 1,4. Itu ya, itu beberapa contoh kita pakai Gulp untuk apa aja sih gitu ya. Jadi bisa untuk kompres image juga bisa ya, dan yang macam-macam tuh sebenarnya juga ada banyak gitu ya, tinggal dicari di bagian plugin di sini. Ini sudah ada 4.287 plugin yang bisa kita explore lagi. Ini ada banyak. Nah, ini ada yang clean tadi ya, softline, multiply, ini file menggunakan file. Ini tinggal dilihat aja di sini, dilihat. Kalau tadi saya pakai terser, ya tinggal diikutin yang kayak di sini. Saya udah dikasih tahu caranya, ya harus ngapain. Nah, ini kalau baru satu project itu mungkin kita setupnya kayak gini ya, sekali kayak gini. Itu nanti bisa dilakukan berulang gitu ya. Kita ganti nama foldernya aja tadi itu ya. Jadi mungkin selain di ini ya, saya juga jualan biasanya ada yang tahu yang di Don Forest itu loh. Don Forest di tempat jualan ini, atau di nih Wrap, Bootstrap. Ini kalau yang orang IT mungkin yang bidangnya front end juga bisa jualan template ya, template HTML atau WordPress dan macam-macam. Nah, bayangkan kalau sudah projectnya sudah banyak gitu dan filenya udah banyak, kalau nggak pakai Gulp atau nggak pakai yang otomatis tadi, itu akan cukup kewalahan sih kalau menurut saya. Kalau saya ngalamin biasanya jualan di marketplace kayak gini, itu untuk kompres gambar. Nah, misalkan kita bikinnya di gambarnya di Photoshop atau di mana, apa itu filenya ukurannya gede gitu ya, jadi di kompres langsung sama si Gulpnya. Jadi yang dikasih atau yang kita jual itu yang folder ini aja, folder disk ini gitu. Yang shotnya kita pengaturan kita aja ya, shotnya. Jadi yang didapat orang yang ini gitu. Yang sudah di minimize, yang sudah ukurannya kecil, scriptnya pun sudah rapi gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, harapannya nanti setelah
Ini kalian bisa nyoba dulu ya. Yang di yang di ruangan udah nyoba sampai mana? Tadi belum nyoba. Sudah sampai mana? Yang image sudah ya. Yang di ruangan sudah selesai nyobanya ya. Sudah bisa ya. Dari sini sudah paham nggak kira-kira Group.js itu bisa ngapain aja dan proses cara buatnya gimana, bisa ya? Paham ya? Nanti tinggal dieksplor lagi mau apa sih gitu ya. Ini karena ini ya, ada lagi namanya loop. Kalau diulik satu-satu banyak sekali sebenarnya plugin. Dan mungkin meskipun pluginnya itu dipublish 7 tahun yang lalu gitu ya, itu masih bisa dipakai dengan baik gitu ya. Dan Concat pun ini juga biasa saya pakai ya. Jadi Concat di sini itu menggabungkan beberapa file JavaScript gitu ya. Jadi misalkan ada banyak file JavaScript, ada beberapa gitu, itu dijadikan satu file gitu. Mungkin kalau manage beberapa manage satu file yang beribu baris itu kan mungkin agak ribet. Ini di fungsi apa ya, fungsi apa. Ini kita bisa pakai fungsi concat untuk supaya jadikan satu. Nah, ini contohnya group juga banyak. Ada beautify, terus macam-macam ya. Mungkin pengen ada yang ditanyakan mungkin. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang kurang paham atau ketinggalan tutornya bisa ditanyakan. Dan untuk teman-teman yang hadir secara daring, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau langsung ke kolom chat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang terlambat mengikuti tutornya atau belum paham?
Oke, mungkin cukup sekian karena tidak ada yang bertanya. Sebelum kita menutup acara sore hari ini, bisa on cam sebentar untuk foto bersama. Oke, bisa full face ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sebelum meninggalkan acara hari ini, bisa mengisi exit tiket terlebih dahulu untuk pengiriman sertifikat.